Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Nuryanto, CGB Angkatan 7 dari Kabupaten Klaten. Pada saat ini saya akan mempraktekkan supervisi akademik sebagai tugas modul 2.3, yang mana nanti saya akan melaksanakan wawancara atau supervisi kepada rekan sejawat saya, ya, Ibu Puri, yang mengajar di kelas 1 di SDN 1 Mblegan. Gitu ya. Ya. Langsung kita mulai, Bu, ya. Selamat pagi, Bu Puri. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, ya, alhamdulillah. Bisa mengajar anak-anak dengan baik, Bu, ya. Begini, Bu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktunya yang Bu Puri sempatkan untuk pagi hari ini dalam memenuhi kegiatan saya, yaitu supervisi akademik. Jadi perlu saya jelaskan supervisi akademik itu apa. Jadi supervisi akademik adalah tujuannya untuk memberikan dampak secara langsung kepada guru, ya, supaya untuk meningkatkan kompetensi guru, ya, sebagai pemimpin pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran, yaitu pembelajaran yang berpihak pada anak. Itu ya, jadi tujuan supervisi akademik ini, ya. Kemudian nanti dalam supervisi akademik itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah pra-observasi, kemudian yang kedua adalah observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Pada hari ini saya akan melakukan kegiatan yang tahap pertama dulu, ya, yaitu pra-observasi. Untuk kegiatan pra-observasi ini tujuannya adalah supaya nanti hal-hal yang akan dikembangkan, kemudian tujuan pembelajaran, kemudian strategi pembelajaran apa yang ingin diterapkan atau dicapai dalam pembelajaran nanti, gitu, ya. Untuk yang pertama, Bu, pertanyaan pertama, pertemuan kita hari ini, kira-kira apa yang Ibu inginkan atau Ibu harapkan dari pra-percakapan observasi supervisi akademik pada kesempatan ini, Bu? Harapan saya, Pak, pada pada pra-observasi hari ini, yaitu adalah nanti saya mendapatkan gambaran bagaimana cara mengajar yang baik, bagaimana cara mengajar yang tepat, nanti agar ketika observasi dimulai itu bisa mendapatkan hasil yang maksimal, mengajarnya juga lancar. Ya, berarti supaya ada persiapan, gitu, Bu, ya, dalam apa nanti pembelajaran nanti. Kemudian, Bu, tentunya kita harus menentukan dulu nanti mata pelajaran apa yang ingin kita ajarkan dalam kegiatan pra-observasi nanti, Bu. Kebetulan, Pak, nanti ketika hari itu yang sudah kita sepakati kemarin, ada jadwalnya, yaitu mata pelajaran matematika. Jadi nanti saya akan mengajar matematika, terutama untuk materi penjumlahan. Untuk anak-anak kelas 1 materinya penjumlahan, Bu, ya. Kadang-kadang memang matematika itu anak-anak merasa takut, ya, tapi nanti bagaimana, Bu Puri, tidak, anak-anak bukan menjadi matematika, bukan menjadi mata pelajaran yang menakutkan, gitu, Bu, ya. Mungkin nanti, ya. Kemudian, Bu, tadi mata pelajarannya matematika tentang penjumlahan, Bu, ya. Kemudian apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu ajarkan nanti, Bu? Kebetulan kan untuk penjumlahannya itu baru sampai 10, Pak. Ya. Jadi saya ingin murid-murid saya itu bisa menjumlahkan bilangan sampai 10. Terus kemudian nanti juga saya harapkan siswa saya itu mampu menyelesaikan soal cerita, terutamanya. Nah, jadi agar nanti di kehidupan sehari-hari mereka juga bisa menerapkannya. Ya, jadi bisa dipraktekkan langsung dalam kehidupan sehari-hari, Bu, ya. Istilahnya di sini ada numerial, Bu, ya.
ada literasi, ada yang memorial, ya. Kemudian tadi tujuan pembelajaran sudah ya, supaya anak-anak bisa melakukan penjumlahan bilangan 1 sampai 10. Kemudian bisa bercerita atau mengetahui soal cerita dan bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari. Ya, memang yang luar biasa ya. Kemudian strategi pembelajaran apa yang akan Bu Puri terapkan dalam pembelajaran nanti, Bu? Kebetulan di kelas 1 itu saya lihat kan anak-anak itu masih banyak kemampuan mereka berpikirnya berbeda-beda, Pak. Ya. Jadi saya ingin menerapkan strategi pembelajarannya, yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Nah, nanti supaya semua anak itu bisa ikut pembelajaran secara apa ya, Pak, sama dengan disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Mungkin untuk pembelajaran diferensiasi ini masih belum familiar ya di guru pada umumnya ya, tapi Bu Puri sini sudah mempelajari tentang apa pembelajaran diferensiasi tersebut ya. Kemudian kok Bu Puri melakukan pembelajaran diferensiasi tadi tujuannya adalah karena kebutuhan belajar mereka berbeda, kemudian kemampuan berpikir mereka juga berbeda, terus menggunakan strategi pembelajarannya, Bu ya. Luar biasa, Bu. Kemudian Bu, dalam pembelajaran berdiferensiasi tadi, metode apa yang akan Bu Puri lakukan pada saat pembelajaran nanti, Bu? Untuk metode yang akan saya gunakan yaitu metode demonstrasi dan tanya jawab, Pak. Nanti jadi saya beri siswa kesempatan untuk mengamati dulu, kemudian nanti baru mereka bisa menyimpulkan apa yang sudah saya jelaskan. Jadi baik cara materi, cara pengetahuan ataupun anak-anak praktek langsung itu, Bu ya. Jadi bisa paham betul. Ya, tergantung dari kemampuan belajar awalnya tadi, Pak. Nanti saya buat seperti itu. Kesiapan belajarnya dulu dilihat, anak-anak ini kira-kira kebutuhan belajarnya yang bagaimana gitu ya. Nanti saya sesuaikan dengan kebutuhan mereka. Ya, dan menggunakan diferensiasi, Bu ya. Kemudian Bu, dalam kegiatan ini tentunya kan kita supaya anak-anak tertarik, anak-anak bersemangat, ya, kemudian anak-anak juga lebih mudah memahaminya. Tentu saja ada alat peraga atau sumber belajar itu ya. Kira-kira apa alat peraga atau sumber belajar yang akan Bu Puri gunakan nanti? Kalau yang disediakan dari sekolah semua sampai itu kan ada buku siswa ya, Pak. Ya, tapi saya rasa kalau cuma buku siswa saja itu masih kurang untuk kebutuhan anak yang berbeda-beda tadi. Jadi saya rencananya nanti mau menggunakan PowerPoint, terus pakai proyektor utamanya untuk kebutuhan anak yang audiovisual. Terus kemudian saya juga akan menggunakan benda-benda ada di sekitar sekolah, Pak. Atau nanti bisa juga saya ajak anak-anak untuk keluar mencari kerikil ataupun daun-daun kering ya, seperti itu, Pak. Kebetulan di sekolah kita kan halamannya luas, jadi banyak tumbuh-tumbuhan, bisa dimanfaatkan juga, Pak. Jadi sangat lengkap sekali, Bu ya, media pembelajaran, sumber belajar ada, alat peraga ada, yang melibatkan teknologi dengan PowerPoint tadi, Bu ya, supaya pengenalan teknologi pada anak-anak. Kemudian anak-anak juga praktek langsung dengan menggunakan sumber daya alam yang ada, dengan lingkungan alam yang ada, dengan mencari daun atau kerikil, Bu ya. Ya, makasih, Bu ya. Kemudian Bu, tadi sumber belajar sudah, alat peraga juga sudah sangat luar biasa sekali. Metode juga sangat tepat, Bu ya, dengan demonstrasi dan untuk melatih tanggung jawab, Bu ya. Kemudian tentunya dalam penerapannya nanti ada langkah-langkah yang
harus Ibu terapkan. Nah, kira-kira langkah yang bagaimana yang nanti akan Ibu Puri lakukan dalam pembelajaran berdiferensiasi untuk mata pelajaran matematika nanti, Bu? Karena berdiferensiasi tadi, jadi saya langkah yang pertama itu adalah mengukur dulu Pak, kemampuan anak-anak itu kan berbeda-beda. Jadi saya ukur dulu sejauh mana mereka memahami materi yang saya sampaikan. Nanti setelah itu saya identifikasi mana anak yang dengan cara berpikir mereka yang ini dengan yang ini kan berbeda. Nah, jadi nanti saya akan membuat mereka menjadi berkelompok-kelompok Pak. Rencananya seperti itu langkah pertamanya. Nah, nanti untuk selanjutnya ya pembelajaran seperti biasanya. Ya, tentunya ada persepsi pembukaan, terus kegiatan intinya dengan tadi secara berkelompok-kelompok Bu ya. Anak dilatih untuk berdiskusi, kemudian yang terakhir itu mungkin juga nanti bisa ditambahkan anak-anak melakukan presentasi gitu Bu ya. Oh ya, siap Pak. Ya itu presentasi juga penting nanti untuk melihat kan karena belajarnya berbeda-beda. Jadi mereka bisa lihat yang cara belajarnya dengan ini seperti ini, dengan yang ini seperti ini. Jadi mereka nggak cuma paham dengan satu cara belajar aja. Itu saya rasa paham presentasi. Jadi ada Terima kasih sarannya untuk nanti saya tambahkan. Ya, jadi ada istilahnya pembelajaran dua arah Bu ya. Jadi semua siswa ikut aktif semuanya. Nah, kemudian Ibu dari yang Bu Puri paparkan dari yang pertama sampai yang tadi terakhir langkah-langkah tadi tentunya kan dalam pelaksanaannya membutuhkan persiapan Bu ya. Persiapan karena segala sesuatu kalau tidak dibesarkan mungkin hasilnya akan berbeda dengan yang sudah dibesarkan ya. Mungkin kalau sudah dibesarkan hasilnya akan lebih maksimal. Untuk dalam kegiatan nanti ini Bu, persiapan apa yang sudah Bu Puri lakukan atau yang diperlukan dalam pembelajaran nanti? Untuk persiapannya yang pertama kalau mau mengajar ya tentunya ada RPP-nya Pak. Ya, itu nanti saya siapkan. Kemudian nanti untuk seperti media pembelajarannya yang akan saya gunakan nanti seperti benda-benda yang digunakan untuk praktek nanti. Rencananya nanti saya akan bagi menjadi 3 kelompok itu tadi ada anak yang cara belajarnya menggunakan visual, mereka bisa melihat atau membaca contoh-contoh penjumlahan bilangan sampai dengan 10 itu yang ada di buku siswa. Kemudian nanti untuk yang audio visual rencana saya dengan menggunakan proyektor untuk menampilkan video atau PowerPoint yang sudah saya buat nanti. Terus ada anak yang suka belajarnya dengan kinestetik Pak. Ya, nanti rencana saya mereka kan sukanya bergerak ya Pak. Ya. Jadi rencana saya akan saya ajak anak-anak itu untuk keluar kelas seperti tadi memanfaatkan halaman kita yang luas. Sekolah Bu ya. Ada berbagai macam tanaman di sini. Mungkin nanti akan saya ajak keluar untuk mencari daun-daun kering atau kerikil seperti itu Pak untuk membantu mereka menyelesaikan soal penjumlahan. Ya, di persiapannya hampir sudah 50% Ibu ya, tinggal kurangnya dikit aja. Itu ya untuk yang jelas tadi RPP sudah siap, kemudian mungkin alat peraga atau media juga sudah siap, tinggal pelaksanaannya saja. Kemudian dari pemaparan tadi bagaimana yang kebutuhan visual, bagaimana kebutuhan yang audiovisual, kemudian yang kinestik ya tadi ya dengan apa yang juga bergerak lagi anak-anak nanti untuk mencari kerikil atau daun yang ada di lingkungan sekolah dengan jumlah mungkin yang terbatas yang ditentukan mungkin tadi kan penjumlahan sampai 10 Bu ya, jadi nanti maksimal mungkin jumlahnya 10 Bu ya. Iya. Ya. Terus nanti tadi yang ada gambar tadi Bu ya. Iya. Ya, gambar tadi mungkin dengan apa? KPD atau apa gitu ya? Audio visual tadi dengan menggunakan PowerPoint. PowerPoint, Nanti ya. saya buatkan video pembelajarannya. Ya, ya.
Kemudian Bu, ya, ini tadi persiapannya sudah matang sekali ya. Kemudian tentunya dalam pembelajaran nanti apakah Bu Puri perlu dukungan dari pihak mana atau siapa yang Bu Puri butuhkan dalam pembelajaran nanti supaya bisa berjalan sesuai yang Ibu Puri harapkan ya. Pertama tentunya saya mengharapkan dukungan dari kepala sekolah sebagai pemimpin yang ada di sekolah Pak. Stakeholder Bu ya. Stakeholder di sekolah. Terus kemudian saya juga mengharapkan dukungan dari teman-teman sejawat, rekan-rekan supaya nanti bisa berkolaborasi. Iya, ya, sekarang kolaborasi ya Bu. Ya, jadi supaya nanti kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik, bisa mencapai hasil yang maksimal Pak. Ya. Jadi melibatkan sebagian warga sekolah Bu ya dalam kegiatan nanti, terutama adalah kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat untuk bisa berkolaborasi. Memang kalau pekerjaan dikerjakan bareng-bareng itu lebih mudah ya, lebih enak ya. Kemudian mungkin hasilnya lebih maksimal ya. Yang untuk ini Bu, dari yang Ibu paparkan tadi, area pengembangan apa yang Bu Puri inginkan, terutama kepada pribadi Bu Puri sendiri atau mungkin yang berdampak pada murid Bu? Ya Pak, area pengembangan yang ingin saya capai yaitu untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pendidik terutama itu, dan yang selanjutnya juga untuk memberikan pengajaran supaya pencapaian materi dan tujuan pembelajaran yang saya sampaikan selama ini bisa terpenuhi dan bisa berdampak lebih baik untuk murid-murid saya. Nah, jadi sudah siap semua, tinggal kurang aksinya Bu ya nanti. Kira-kira kapan ini Bu Puri akan melaksanakan pembelajaran nanti Bu? Kebetulan untuk pelajaran matematika di kelas 1 itu ada jadwalnya insya Allah hari Rabu Pak. Rabu, ini hari Senin berarti 2 hari lagi Bu ya? Insya Allah. Nah, semoga untuk 2 hari nanti untuk persiapan Masih ada waktu untuk saya persiapan. Ya. Semoga bisa fix 100% semua Bu ya. Baik Bu Puri, terima kasih atas waktu yang Bu Puri luangkan untuk kegiatan praobservasi ini. Saya berdoa semoga nanti dalam melaksanakan kegiatan bisa berjalan dengan lancar Bu ya. Doanya ya Pak, dukungannya juga dari Pak Agus saya. Ya, terima kasih. Untuk bisa nanti ketika observasi bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, amin Bu ya. Ya, bisa mendukung Bu ya. Ya, sekali lagi terima kasih Bu Puri. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kabarnya baik semuanya? Baik. Sudah sarapan semua? Sudah. Berarti sekarang semangat untuk belajar? Nah, anak-anak kita berdoa dulu ya sebelum belajar. Pakai tepuk mau? Mau. Tepuk jari 1,
sakit. Ya. Terus anak-anak, sebelum kita mulai belajar nyanyi lagi mau? Mau. Nyanyi 5 dari kanan, dari kiri, berbaris. Ya, masih ingat lagunya? Ya, ada yang mau mimpin di depan? Reza. Gantian, nanti gantian. Nah, yuk, teman-teman, mari kita bernyanyi. Halo. Yuk, Yoga. Karena yang nggak bawa
sebelahan. Ya. Gak apa-apa. Pinjem dulu nanti sebelahan. Nah, sekarang sambil pokoknya nggak usah buka dulu, disiapkan dulu aja. Sambil diperhatikan video yang ada di depan deh. Nah, nanti ada tugas untuk kalian yang dikerjakan dalam satu kelompok. Kemarin Bu Guru sudah minta anak-anak untuk bawa. Ada yang bawa kelereng? Ada yang bawa cotton bud? Ada yang bawa tusuk gigi? Sudah dibawa semuanya? Ya, nanti itu bunganya berapa anak-anak? 10. Nanti itu kita gunakan untuk alat bantu menjumlahkan. Ya, nanti Bu Guru kasih kalian. Mbak Afina 2 ditambah 5. 2 ditambah 3. Hitungnya beda. Pakai apa? Mbak Afina tadi hitungnya pakai apa? Antara 2-nya di mana? Di kepala. 2-nya di kepala. Terus 3-nya coba. Habis 2. Ya, anak-anak yang lain yang di belakang diperhatikan. Yang kelompok A tadi menghitungnya pakai disimpan di kepala. Oke, besok semuanya harus bisa ngitungnya disimpan di kepala. Yang 2 di contohnya kalau tadi 8 ditambah 2, yang 8 disimpan
biar nanti tidak kalian. Seneng gak? Nyari apa Le? Seneng gak belajar di luar? Hah? Seneng. Besok kapan-kapan kita belajar di luar lagi ya. Yuk, siapa yang mau cerita bagian mana yang paling menarik? Apa Bin? Tadi seru nggak mainnya? Belajarnya? Seru. Kenapa kok seru? Oh, temannya ada temennya ada bisa. Ya, oke. Ada lagi yang mau cerita? Kafira? Oh ya, kelompoknya seru, kompak, ada yang pintar, oke. Ada lagi yang mau cerita? Abi Aska seru nggak Kak? Seru.
siapkan. Berkaitan dengan itu kegiatan praobservasi kemarin, kira-kira apakah sudah sesuai pembelajaran yang Bu Puri lakukan kemarin pada apa yang direncanakan Bu Puri? Untuk pelaksanaannya, insya Allah sudah sesuai dengan RPP yang saya rencanakan kemarin, Pak. Di situ saya kan mengambil model pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di situ saya juga sudah membagi anak menjadi beberapa kelompok sesuai dengan kemampuan belajarnya. Saya juga sudah menggunakan media untuk masing-masing kelompok itu. Jadi menurut saya sudah sesuai dengan apa yang direncanakan. Jadi sesuai dengan kemarin memang direncanakan menggunakan pembelajaran model diferensiasi Bu ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan murid. Memang kelas 1 itu memang yang paling unik Bu ya. Memang masih awal-awal, kita belum tahu karakter mereka, memang kita butuh mengetahui tentang gaya belajar mereka, mengetahui tentang mungkin tingkat IQ atau kecerdasan mereka kita belum tahu, atau tingkat keaktifan atau motor siswa, ya harus kita sesuaikan dengan pembelajaran. Sangat sesuai sekali dengan RPP Bu Puri ya, yaitu tentang pembelajaran diferensiasi. Kemudian dilihat dari tujuan pembelajaran tadi, apakah sudah tercapai Bu? Ya, kalau garis besarnya Bu ya, mungkin kalau satu-satu garis besarnya bagaimana Bu? Kalau kemarin kan tujuannya ada 2 Pak. Yang pertama itu siswa mampu melakukan penjumlahan sampai dengan 10, dan yang kedua itu mampu menyelesaikan soal cerita. Nah, menurut saya berdasarkan hasil evaluasi yang kemarin sudah dilaksanakan itu sudah tercapai insya Allah. Terus juga dari mereka kalau pas kegiatan sehari-hari itu sambil saya masih dengan pembelajaran itu juga penjumlahan di kegiatan sehari-hari. Misalnya ini di kelas ada berapa mejanya, itu mereka juga sudah bisa. Terus ketika mungkin nanti pas jajan juga mereka juga bisa menerapkannya, itu juga tepat. Menurut saya itu sudah tercapai secara garis besarnya. Mungkin masih ada 1-2 anak yang mungkin butuh bantuan bimbingan, itu ya masih ada. Baiklah Bu Puri, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktunya pada kesempatan ini. Kita bertemu kembali Bu Puri ya, setelah kemarin kita sudah melaksanakan tugas dari saya Bu ya, sebagai supervisi akademik. Yang pertemuan pertama kemarin kita sudah melaksanakan praobservasi, kemudian dilanjutkan yang kedua adalah observasi, dan sekarang adalah langkah yang terakhir Bu ya, yaitu tentang pasca observasi. Jadi pasca observasi ini di sini nanti kita akan melakukan sesi coaching Bu ya, sesi coaching sebentar tentang terkait pembelajaran yang sudah Bu Puri lakukan kemarin. Yang tujuannya di sini adalah coaching sini adalah menganalisis ya, menganalisis bagaimana tentang kemarin praktek mengajar Bu Puri, tentang kelebihan atau mungkin ada sedikit kekurangan yang perlu diperbaiki. Maka di sini nanti pada kesempatan ini ya kita ya sama-sama berdiskusi bagaimana agar kekurangan tadi bisa kita perbaiki dan lebih baik kita buat lebih baik kembali. Begitu ya Bu Puri untuk tujuan kita laksanakan coaching pada kesempatan ini. Dalam Bu Puri kemarin sudah kita laksanakan. Terus apa yang ingin Bu Puri harapkan dari percakapan kita pada saat ini Bu Puri ya? Kalau kemarin kan kita sudah observasi mengenai pembelajaran saya tentang penjumlahan matematika ya Pak. Iya. Penjumlahan sampai dengan 10. Nah, itu yang saya harapkan dari percakapan kita hari ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pembelajaran yang sudah saya laksanakan kemarin itu apakah sudah sesuai atau masih ada kekurangan.
yang perlu saya perbaiki gitu Pak. Ya, ya.